وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita masih seputar ahkamul haid wan nifas wal istihadah, hukum-hukum tentang seputar haid, nifas dan istihadah. Telah berlalu pembahasan kemarin bahwasanya haid itu adalah darah yang dia keluar dari farji mar'ah dalam kondisi tidak sedang sakit. Kalau sakit dia namanya istihadah. Yang dimaksud sakit ini adalah sakit yang berkaitan dengan keluarnya darah yang dia tidak normal, ya. Tidak normal itu maksudnya dia melebihi 15 hari atau kurang dari sehari semalam. Ya, itu namanya dalam kondisi sakit. Itu dikenal dengan darah istihadah. Atau yang dia tidak keluar pada masa pasca kelahiran yang dikenal dengan nifas. Ya. Kemudian kita sudah sebutkan juga masalah seputar hukum-hukum darah haid. Yang pertama masalah hukum darah yang keluar di usia 19 tahun, di usia 9 tahun. Di usia 9 tahun. Atau 9 tahun kurang 15 hari. 9 tahun kurang 15 hari. Maka kita katakan itu adalah darah haid. Ibtidaan, hukum awalnya kita hukumi itu adalah darah haid. Adapun kalau dia kurang dari itu, misalkan 8 tahun atau 8 tahun setengah atau 8 tahun 8 bulan, itu kita katakan bukan darah haid. Qat'an, yaitu pasti bukan darah haid. Darah apa itu? Darah dihukum darah fasid, darah rusak atau diikutkan hukum istihadah. Dan keluar darah yang di usia mungkin haid ini kita katakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia muttasil, yaitu bersambung, tidak ada jeda, tidak ada berhenti. Ya. Jeda yang dimaksud, berhenti yang dimaksud adalah dia tanda-tanda suci. Di antaranya kalau dia diambil kapas atau kain putih yang bersih, kemudian diletakkan di tempat keluarnya darah, maka dia tidak berubah warnanya. Tetap warnanya putih, tidak berubah warna darah. Ya. Itu yang pertama, kondisi pertama dia tidak ada jeda, tidak ada pemisah. Kondisi yang kedua dia ada pemisah seperti tadi itu. Dia di antara pemisahnya adalah kalau diletakkan kain yang putih bersih, dia ada sempat terbalik berarti ya. Kalau yang pertama yang dia muttasil, bersambung. Ya, bersambung maksudnya dia darahnya tetap keluar terus menerus, tidak ada jeda berhenti atau suci. Ya, tanda suci itu bisa ditandai dengan dia keluarnya yang qassatul bayda atau yang dikenal di istilah kedokteran lendir cervix. Ya, kemudian atau ciri yang kedua dia tidak ada keluar seperti itu, tapi kalau ada kain putih bersih atau kapas bersih yang warna putih, dia tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah warnanya ketika diletakkan di tempat keluarnya darah. Maka ini tanda suci. Salah satu dari tanda tersebut ada berarti kita katakan dia berarti suci dia. Ya, berarti kita katakan dia suci. Jadi kondisi yang pertama darahnya muttasil, ya, tidak dipisah dengan tanda-tanda sucinya seorang yang keluar darah. Yang kedua dia mutaqatti', yaitu terkadang darah keluar, terkadang putus, berhenti, ya. Terkadang keluar lagi. Maka dua kondisi ini sudah kita sebutkan hukumnya. Ya, dua kondisi ini sudah kita sebutkan hukumnya di pertemuan sebelumnya. Kita hanya mengulang sedikit untuk mengingatkan kembali pembahasan ini agar bisa difahami dengan baik. Adapun
Ya, adapun darah yang dia keluar dari mar'ah, yang dia kondisinya kalau keluar terus-menerus, maka ini ada dua kemungkinan. Keluar terus-menerus. Di usia imkanul haid, di usia mungkin haid, 9 tahun ke atas atau 9 tahun kurang 15 hari ke atas. Maka ada kondisi keluar terus-menerus. Ini ada dua kondisi lagi. Ya, ada dua kondisi lagi. Kondisi yang pertama, dia itu keluar darahnya melebihi dari sehari semalam, melebihi dari sehari semalam, ya, melebihi dari sehari semalam, dan juga dia tidak melebihi dari 15 hari. Jadi darahnya di atas sehari semalam keluarnya, ya, terus menerus keluar darah, meskipun hanya sekedar keluar bercak, meskipun hanya sekedar setetes, ya, tapi tidak berhenti dia, ya, atau sekalipun hanya sekedar bercak. Jadi tidak disyaratkan dia harus mengalir, maksudnya itu mengalir seperti kalau kita mengalirkan keran kecil gitu, ya, keluar terus, tidak seperti itu, ya, habis darah manusia, habis darah mar'ah. Jadi keluarnya itu terkadang ngalir, terkadang hanya sesekali, terkadang tetesan, terkadang hanya bercak. Ya, ini kalau kita minum tangan kanan, di kamera kelihatan tangan kiri, yaitu jangan salah paham. Jadi kondisinya seperti tadi. Darah yang keluar terus-menerus ini ada dua kondisi. Kondisi pertama, dia melebihi dari sehari semalam, tetapi tidak melewati dari 15 hari. Dari awal, dari haid. Maka ini kita mudah hukumannya, yaitu langsung haid semuanya. Yaitu semuanya haid, tanpa ada khilaf, ya, di kalangan mazhab Syafi'i. Kondisi kedua, darah yang keluar terus-menerus, ya, tidak ada jedanya, itu kurang dari sehari semalam, ya, 24 jam dari awal dia keluar sampai berhentinya dia kurang dari 24 jam, kurang dari sehari semalam. Misalkan hanya 10 jam atau 20 jam, maka kita katakan ini darah istihadah, ya. Jadi di awal kita hukumi dia darah haid, ya, begitu keluar darah haid kita hukumi dia tidak sholat, kalau bulan Ramadan dia tidak puasa, ya, maka kita hukumi dia darah haid, hukum haid berlaku. Kemudian ternyata di tengah keluarnya ini berhenti. Kapan berhentinya? Belum sempat sampai 24 jam, alias kurang dari sehari semalam, misalkan 20 jam, ya, 20 jam berhenti dia, maka kita katakan tabayyana annaha dam istihadah, maka telah berubah hukumnya dan kita katakan hukum darah istihadah berlaku karena dia ternyata bukan darah haid. Karena darah haid disyaratkan apa? Harus minimalnya 24 jam atau yaumun walailah, sehari semalam. Berarti darahnya darah istihadah. Kalau darah istihadah berlaku hukum istihadah, dia harus sholat dalam kondisi keluar darah sekalipun. Ya, nanti ada penjelasan masalah ini. Ya. Dan dia harus berpuasa. Ya, kalau misalkan dia istihadah, karena apa? Karena haid yang dia menghalangi puasa, istihadah tidak, sama-sama darah. Ya, sama-sama darah. Karena darah istihadah itu adalah darah penyakit yang dia hukum wanita yang seperti dia salisul baul, ya, orang yang keluar air kencing tanpa dia bisa kendalikan, itu hukumnya sama, tetapi dia tetap wajib sholat, wajib puasa kalau bulan Ramadan. 6. Kemudian pembahasan selanjutnya seputar dengan ya, seputar orang yang dia keluar seperti ini, kemudian dia tidak sampai yaumun walailah, tidak sampai 24 jam, maka kita katakan hukumnya darah istihadah, berlaku hukum istihadah. Taib, yang tadi kita sudah tidak sholat, tadi kan kita hukumi darah haid, keluar pertama kita hukumi darah haid, dia tidak sholat, misalkan subuh, zuhur, asar, kemudian di waktu maghrib keluar darahnya, di waktu maghrib berhenti darahnya, berarti dia dihukumi darah
istihadah karena kurang dari 24 jam. Ya. Seterusnya dia tidak keluar lagi. Ya, seterusnya setelah berhenti di maghrib tidak keluar lagi, maka kita katakan hukum darah istihadah berlaku. Taib yang tadi, sholat subuh, zuhur, asar, dia tidak kerjakan. Ya. Bagaimana hukumnya? Hukum yang pertama harus difahami adalah hukum dia mandi atau tidak. Ya, dia mandi atau tidak karena dia berhenti. Kita katakan dia tidak wajib mandi karena dia bukan haid. Ya, dia tidak wajib mandi ya, karena dia tidak sedang haid. Ya. Disunahkan atau tidak dia mandi? Disunahkan, dia mandi. Tidak wajib. Ya, tidak wajib mandi karena dia tidak sedang melakukan hadas akbar. Ya, tidak ada hadas akbar yang terjadi. Dia tidak juga junub, tidak ada mandi wajib. Ya, karena darah yang keluar bukan haid. Setelah kita ketahui berhenti sebelum 24 jam. Paham ya? Jadi hukumnya seperti itu. Beda antara hukum awal dengan hukum setelah dia tabayyan, setelah menjadi jelas hukumnya. Ya. Kemudian yang kedua hukum masalah sholat. Maka dalam mazhab Syafi'i, orang yang dia menghukumi haid ibtidaan, dia tinggalkan sholat ya, karena dia menganggap itu haid dan itu adalah yang wajib dia lakukan, dia tidak boleh sholat, ya, berdosa kalau dia sholat. Kemudian kalau ternyata kurang dari 24 jam darah sudah berhenti, berarti dia menjadi tahu bahwasanya hukum yang dia terapkan di awal itu adalah hukum yang keliru. Maka kita katakan dalam mazhab Syafi'i, sholat yang dia tinggalkan itu wajib dia qadha karena dia tidak mengerjakan sholat pada kondisi dia tidak ada tidak ada penghalang, yaitu haid. Ya, kalau istihadah itu tidak termasuk penghalang dari penghalang sholat. Wajib tetap sholat dalam kondisi keluar darah sekalipun kalau tidak ada waktu yang dia bisa suci ya, untuk melakukan sholat. Kecuali pasti akan ada keluar darah, maka kita katakan dia tetap wajib sholat meskipun ada syurutnya. 6. Jadi dia wajib qadha dalam mu'tamad Syafi'iyah. Pembahasan selanjutnya. Dia wajib qadha ini dalam mazhab Syafi'i apakah alal fawr alat tarahi, dia bersegera atau boleh dia tidak bersegera. Ya, maka dalam kondisi seperti ini dia ada uzur. Ya, dia meninggalkan karena ada uzur. Uzur yaitu apa? Dia menyangka bahwasanya itu darah haid, karena itu yang dia dibebankan. Al-hukmu ala zahir, hukum dibebankan itu yang zahirnya apa? Maka dia meninggalkan salat tadi karena ada uzur. Maka kita katakan orang yang meninggalkan salat karena ada uzur, maka dia ketika qadanya dia wajibnya alat tarahi, yaitu tidak wajib bersegera langsung. Ya, begitu ketahuan itu istihadah langsung dia wajib qadha semuanya, tidak. Ya. Bisa dia terapkan, dia setiap misalkan waktu subuh dia sholat subuh, kemudian dia sholat lagi subuh yang kedua untuk qadha. Begitu juga zuhur, sholat lagi zuhur yang kedua untuk qadha. Ya. Adapun niat wajib, niat qadha itu tidak diwajibkan dalam mazhab Syafi'i, disunahkan dia meniatkan. Tetapi kalau dia tidak niatkan qadha, maka sholat qadhanya tersebut sah. Ya. Tetapi dia disunahkan, dia alal fawr, disunahkan dia bersegera untuk qadha. Kenapa? Karena itu lebih cepat bersegera untuk menghilangkan zimmah, yaitu bara'atuz zimmah, menggugurkan beban yang dia dibebankan syariat. Nah, itu hukum apa? Hukum orang yang dia keluar darahnya terus menerus tetapi kurang dari yaumun wa lailah, atau dia melebihi dari 15 hari. Ya. Melebihi dari 15 hari. Maka kondisi ini melebihi dari 15 hari ini ada dua kemungkinan, ada dua kondisi. Ya, dua kondisi. Nanti kita kalau kita sudah ada papan tulis, kita buatkan di papan tulis ya. Semoga dimudahkan ya, untuk memudahkan karena tidak bisa ini kalau misalkan tanpa
papan tulis agak kerepotan menerawangnya. Nah, kalau kita paham di sini, tetapi pemirsa yang dia baru mendengar mungkin dia kebingungan. Ya. Khususnya ini masalah-masalah yang pelik, masalah dalam fikih yang pelik itu adalah masalah haid, ya, masalah haid dan hukum-hukum turunannya. Ya, begitu juga masalah hukum warisan yang dia sebagian masailnya pelik, ya. Kita katakan bahwasanya orang yang dia keluar darah. Yang keluar darahnya ini sampai melewati dari 15 hari. Ya, karena maksimalnya darah itu adalah 15 hari darah haid. Kalau dia melebihi dari 15 hari ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebelum melewati 15 hari ini darahnya berhenti dulu. Jadi sebelum akhir 15 hari, dihitung akhir 15 hari itu dari awal haid. Dari awal haid dia misalkan subuh di hari pertama. Ya, subuh di waktu subuh keluar. Berarti 15 hari kemudian, ya, dari hari itu 15 hari kemudian di waktu subuhnya itu terhitung 15 hari akhir. Maka kita katakan untuk kepada wanita diingat-ingat lagi, ya, ada hukum terkait dengan masalah akhir haid kalian, maka ditandai kapan keluar haid agar kalian tidak salah hukum dalam masalah darah yang dia melewati 15 hari. Kalau tidak melewati tidak ada masalah. Kalau melewati nanti ada masalah kalau dia tidak tahu kapan keluar haidnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi kedua, kita katakan keluar darah sampai melebihi 15 hari. Nah, di 15 hari ini ada dua keadaan, ya. Dua keadaan. Keadaan pertama tadi, dia sebelum akhir 15 itu berhenti. Ya, berhenti. Meskipun berhentinya hanya sesaat. Maksud berhenti ini dia adalah seperti yang tadi kita jelaskan di awal, kalau diletakkan kapas putih atau kain bersih yang berwarna putih untuk memudahkan itu. Tidak mesti putih, ya. Yang penting dia itu bisa membedakan ini ada perubahan warna sebab darah atau tidak ada. Maka apa? Tidak berubah ketika diletakkan di tempat keluarnya darah, berarti dia berhenti. Kemudian setelah berhenti dia keluar lagi. Dan keluarnya melewati dari waktu 15 hari. Sampai hari 16, 17, 18 keluar. Atau sampai hari ke-16 keluar berhenti setelah itu. Maka kondisi seperti ini kita katakan hukum darah yang dia sebelum 15 itu haid semuanya. Darah sebelum 15 hari itu 15 hari ke bawah itu haid semuanya. Ya, sebelum berhentinya tadi di akhir 15. Sebelum berhenti darah di akhir 15 itu semuanya haid. Ya, kemudian darah yang keluar lagi di atas 15 hari, hari ke-16 dan 17 itu semuanya darah istihadah. Ya, itu semuanya darah istihadah. Ya, pahami dengan baik. Ini kalau kondisi di akhir 15 itu ada sempat berhenti. Maksudnya sempat suci, ya. Sempat suci. Maka itu kondisi pertama. 6. Kondisi kedua, mungkin mau dicatat dulu. Berarti kita ulangi, yang sebelum berhenti di akhir 15 itu semua hukum haid, berlaku hukum haid, dan setelah di atas 15 setelah berhenti itu hukum istihadah, hukum suci, darah suci. Itu nanti apa? Tinggal dibersihkan darahnya. Jadi dia suci tadi, dibersihkan darahnya, dia mandi, kemudian dia bersihkan darahnya, kemudian dia sholat, ya. Kemudian dia sholat. Kalau keluar lagi, ya, dia bersihkan, keluar lagi, seperti itu. Tidak dia dapati waktu yang dia sempat sholat dalam kondisi bersih total. Ya. Kalau dia mau sholat di awal waktu, di pertengahan waktu, di akhir waktu, akan begitu. Keluar, sholat, bersihkan. Akhirnya dia masyaqqah. Ya, berat seperti ini. Maka kondisi seperti itu, kita katakan dia orang yang dihukumi seperti orang yang
salisul baul, orang yang dia memiliki uzur, yang dia tidak bisa sholat kecuali dalam kondisi keluar darah. Maka yang wajib dia lakukan adalah dia bersihkan darahnya, ya. Dia ketika masuk waktu dia bersihkan darahnya. Kemudian dia bersihkan darahnya, kemudian dia tutup, ya, dia tutup dengan kapas misalkan, ya, dia sumbat agar tidak keluar. Kalau dia tidak memudaratkan dirinya, kalau memudaratkan dirinya dia langsung seperti sekarang pakai pembalut atau yang semisal. Kemudian dia wudu dan salat langsung segera, tidak boleh ditunda, tidak boleh ditunda. Jadi dia setelah dia balut, kemudian dia wudu, kemudian dia langsung salat, ya, pakaian salat, tidak boleh dia tunda. Ya, saya mau tunda dulu, mau siapkan makanan untuk suami, tidak boleh, karena Anda sekarang dianggap orang yang dia diberikan rukhsah, ya, diberikan keringanan. Maka ar-rukhasu tuqaddar biqadariha. Hukum orang yang diberikan rukhsah itu diberikan kadar sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ya, tidak boleh dia melewati batas. Dengan cara ditunda misalkan, itu harus dia ulang lagi kalau seperti itu. Maka ini kita hukumnya sama seperti salisul baul. Ya. Jadi bersihkan semuanya dulu, karena darah itu najis. Ya, darah itu semuanya najis. Dalam mazhab Syafi'i semua darah itu najis. Semuanya tanpa terkecuali. Najis semuanya. Nanti ada yang dia ma'fu. Dia ma'fu itu maksudnya dia diberikan toleransi, dimaafkan, tetapi dia najis, tidak mengubah hukumnya. Begitu salat selanjutnya pun sama seperti itu hukumnya orang yang istihadah. Karena ada orang istihadah sampai bertahun-tahun, ya. Ya, sampai bertahun-tahun, seperti riwayat dari Fatimah binti Hubeish kalau tidak salah itu. Fatimah binti Abi Hubeish, dia istihadah sampai 7 tahun. Maka itu kondisi pertama. Kondisi kedua berarti darah ini sampai melebihi 15 hari. Tetapi tidak ada berhenti sama sekali. Jadi di akhir 15 sampai lanjut ke 16 itu tidak ada berhenti sama sekali. Ini namanya pembahasan mas'alatul istihadah. Masalah istihadah. Maknanya adalah darah istihadah bercampur dengan darah haid. Ya, darah haidnya bercampur dengan darah istihadah. Yang mana darah haid, yang mana istihadah, itu ada perincian hukumnya, belum dibahas sekarang. Ya, jadi masalah istihadah itu beda dengan darah istihadah. Kalau darah istihadah itu gambaran sebelumnya, gambaran pertama yang dia melewati 15 hari tapi sempat berhenti sebelumnya. Itu namanya itu namanya darah istihadah yang melewati 15 hari karena sudah sempat suci. Ya, tetapi nanti ada pembahasan takmilatut tuhur, belum kita bahas sekarang. Jadi kita kaji ini itu kesimpulan kalau darah dia keluar melebihi dari 15 hari atau kurang dari sehari semalam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.